komitmen perubahan lah dari sekolah yang Ibu pimpin. Yang pertama, kita melakukan refleksi menurut pemahaman Ibu ataupun melalui analisis Ibu, berdasarkan rapat pendidikan juga berdasarkan penilaian kinerja, apa yang menjadi kelemahan dari sekolah yang Ibu pimpin? Kelemahannya ya Pak, dari SDM-nya, ya SDM-nya dari SDM-nya dari guru ya? itu ya semua siswa juga dia motivasinya itu naik turun. Kalau pada saat mau ada penilaian itu motivasinya bagus gitu, tapi kalau udah selesai ya turun gitu, motivasinya belum. Kalau dia berdasarkan gini ya, kalau Iya. berdasarkan rapot pendidikan di poin Rapor mana? pendidikan, kalau rapor pendidikan di tahun 2023 ke 2024 yang baru keluar ini, kalau saya lihat itu ada peningkat, semua meningkat. Tapi walaupun sikit-sikit dia meningkat. Pertama di literasi itu ada peningkatannya agak tinggi gitu. Itu programnya kami buat itu setiap hari Rabu kan ada program literasi. Ya. Literasi itu masing-masing dari programnya, guru masing-masing itu ada guru bahasa dilibatkan. Itu masing-masing mereka punya program sendiri. Setiap guru punya program sendiri. Itulah yang sebelum hari hanya sudah di WA-kan ke siswa bahwa hari ini kita ini yang bersiapkan gitu. Siapkan, alhamdulillah meningkat gitu ya, meningkat. Itu tentang motivasi guru tadi kan Pak, itu pada saat spasi ataupun itu bagus sekali gitu. Iya. Jadi untuk mengatasi itu kadang-kadang kan kita jalan tengok gitu kan, dia kembali lagi. Iya. Kami ada buat program itu penilaian dari anak. Tapi Langsung ya? Langsung. Tapi nggak pakai nama. Anaknya nggak pakai nama. Nanti ada kotak dibuat. Nah, tapi ini sedang gitu. Berarti Hasilnya belum termasuk tahu. angket lah gitu Iya, ya. kayak Jajak angket. pendapat dari Iya. anak tentang gurunya. Tentang gurunya, Gitu ya. bagaimana dengan syarat identitas anak ditutup. Iya ya. Tapi gurunya ditulis namanya. Iya. Identitas anak itu apa saran-sarannya, kelebihannya apa, kelebihan kekurangan guru itu dibuat. Itu yang kami meningkatkan motivasi. Untuk yang lainnya yang udah saya buka lah Pak, tapi saya belum penuh kali buka di 2024 ini. Itu tentang kualitas pembelajaran juga. Iya. Nah, itu agak sedikit atau turun sedikit gitulah gitu. Itu jadi nanti di kompel aja lah. Yang akan di kompel itu kan sifatnya bukan seperti MP Iya. kalau menurut saya gitu. Betul. Apa-apa kesulitan mereka di situ itu dibicarakan secara spontan. Nggak harus punya program gitu ya kan Pak. Itu dibicarakannya apa masalah dia di sekolah, apa masalah di kelas, apa masalah di apanya di programnya ini yang nggak bisa berjalan apa gitu yang dibicarakan Kak, dia harus pakai program ini gitu itu yang kompel saya tentang kompel, jadi nanti kita akan lagi kompelnya. Jadi kompel itu kadang-kadang Bu dimulai dari sesama bidang studi. Kalau itu permasalahannya semua dialami oleh guru-guru bidang studi, maka dilakukanlah kompel gabungan. Jadi bisa bermacam-macam cara kan itu kita lakukan. Tapi kalau dia beberapa individu saja, memang ini Bapak Ibu, kompel inilah salah satu memang program yang paling baik, paling bagus untuk kita duduk bersama-sama melakukan refleksi terhadap guru dan terjadi berbagi praktek-praktek baik. Disitulah ya. Oke. Berarti itulah poin-poin yang Ibu lihat terjadi masih kelemahan-kelemahan di sekolah. Untuk ini Pak, kompel itu udah kami buat ini, misalnya di IPA itu di hari Senin misalnya itu gurunya itu seminimal mungkin mengajar. Nah, jadi nanti untuk per MGMP itu ya diskusi biasa, nanti untuk yang gabungan, kompel gabungan itu baru nanti ada ini dari sana sampai di Pak Fuad misalnya hari Senin untuk IPA itu seminimal mungkin skip gitu, jadi dia nggak pakai pulang sekolah nggak gitu, jadi tahap jam ketiga jam keempat mereka semua kosong situ ngumpul gitu. Oke. Itulah tadi kan masalah pengelolaan aja. Kalau dia teknisnya. bidang studi kan mereka bisa sepakat sendiri-sendiri saja.
Jadi nanti kalau yang saya ingatkan ya ini yang kombel bersama Sekolah. kan seperti itu. Nanti bisa sekali-sekali saya melakukan monitoring dan evaluasi. Iya. Itu yang saya harapkan. Betul nggak? Berjalan nggak? Kan gitu kan. Sesuai nggak dengan yang Karena diharapkan? memang kita memang harus memfokuskan ini kan gitu Iya. ya kan, mengingat terjadinya efisiensi ya kan. Memang inilah yang bisa kita andalkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di satu pendidikan kita. Untuk berikutnya, kekuatan yang Ibu rasakan dari sekolah yang Ibu pimpin. Kekuatannya ya saya kira dari banyak yang Iya. ngasih Potensial. itu namanya juga kan kadang-kadang belum kita bilang pun mereka udah mengerjakan seperti ya tadi ASN kita apa itu semua mereka udah gitu Tanpa dikomando udah melakukan ya Bu ya. sudah masukkannya lah ke info itu ke WA ya Bapak Ibu Iya. ini apa itu masuk ke WA Iya. mereka sudah masih kan ada juga Pak guru gerak itu kan masih Iya. ada Dari kekuatan tadi SDM ya, jumlah guru kan gitu. Ya. Apalah program yang bisa Ibu bisa manfaatkan dari kekuatan itu untuk bisa mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada. berbagi praktik baik tadi. Iya. Itu yang paling baik. Berarti di kombel tetap Bu ya. Oke. Jadi Ibu akan intensifkan berbagi praktek baik. Memang di kualitas pembelajaran itu salah satu poin yang hampir seluruh sekolah saya lihat itu adalah di poin refleksi dan perbaikan pembelajaran. Jadi ini yang perlu terus intens kita ingatkan, apa pentingnya refleksi, karena dari refleksi itulah dasar kita apa sih, gimana sih pembelajaran saya, apa sih yang perlu saya perbaiki, ada kesadaran kan gitu kan. Jadi kalau dia tidak melakukan refleksi sebenarnya dia tidak sadar dia itu punya kelemahan gitu. Jadi itu yang perlu kita terus tingkatkan ya. Baik. Dari poin-poin itu apakah ini semua sudah Ibu buat di program kerja Ibu Sebagian. tahun 2025? Iya. Apa sih yang menjadi perbedaan program kerja Ibu di tahun 2024 ke tahun 2025 ini? Ada nggak perubahan-perubahan? Ada nggak Pak sesuai dengan rapor pembicaraan itu rapor pendidikan tahun 2024 kan berbeda dengan 2024 jadi Iya. rapor pendidikan itu di relasi itu kayaknya udah meningkat gitu Iya. dia hanya dijaga aja gitu ya kan dijaga tinggal yang lainnya adalah kualitas Tapi pembelajaran. jangan merasa puas ya Bu. Ya, enggak. Karena kan tadi Maksudnya kan sih jaga aja Iya. diarah gitu. Artinya ini kan audiensnya ini kan Beda. berubah-berubah. Iya. Ya, artinya kalau perlakuan hari ini kita sudah naik meningkat, berarti perlakuan yang kita lakukan sudah baik. Bukan berarti kita kendor. Enggak. Ini nanti jangan sempat turun lagi. Karena gini, maksudnya gini, program yang kita buat itu udah bisa dijalankan Iya, gitu. Karena kan sudah wacana maksimal. yang sekarang ini kan bukan wakil lagi ya kan, Iya. bukan pemetaan karena Iya. itu dasar untuk melanjut ke perguruan tinggi. Iya. Ada walaupun ada bahasa bagi yang mau kan gitu. Tapi kan kita nggak mungkin bagi yang mau. Kalau bisa ya semua gitu Semua. ikut Ya. gitu. Jadi kita berharap nanti kalau keluar rapor pendidikan 2025 Kalau masih ada tetap ya. terjadi peningkatan. Kalau ada pasti ada kan gitu kan, nggak mungkin nggak ada. Karena kan Pak di wacananya itu kan Iya. untuk kompetensi kognitif anak itu kan berlaku untuk jalur prestasi ke Iya, jenjang yang lebih tinggi. Apapun namanya nanti, mungkin namanya saja yang berubah, pasti ada. Iya. Seperti itu. Karena itu juga merupakan refleksi dan evaluasi kita. Seperti itu. Baik. Dari program-program itu, apakah ini juga sudah Ibu buat di rencana kerja kalian sekolah? Yang ya tapi nggak pakai biaya. Ya, artinya kan bisa saja Bu. Makanya kan gini, semua itu ada biayanya, tetapi tidak semua itu harus dibiayai dari dana BOS. Kan gitu kan. Rencana ini kan masih ke bos. Iya, ya kan bisa saja nanti kan dari internal guru, dari mungkin CSR atau dari orang tua
Oke, terima kasih Bu Terima kasih, buat Pak. bincang-bincangnya. Ya. Semoga Semoga sukses. iya. Oke,